kalau udah pulang anjing lagi sedih-sedihnya ngambil gitar bikin lagu biasa gitu kan? Kayak gitu. Oh, galau, tapi galau nggak yang terakhir ini? Yang terakhir galaunya tuh pas di hubungannya. Jadi pas putus udah nggak galau lagi. Oh, kenapa? Maksudnya galau hubungannya tuh? I don't know if you ever heard about this, tapi jadi cenderung cewek itu move on-nya pas masih bareng. Maksudnya? Jadi kayak udah pasrah nih, cowoknya nggak berubah misalnya nih, udah kayaknya nggak ada harapan gitu. Jadi kayak makin lama si ceweknya ini makin kayak kehilangan ini, losing feelings gitu untuk si cowok ini. Jadi makin lama makin karena makin renggang ya udah. Jadi selama itu si cewek itu udah mulai mikir sebenarnya. Jadi pas putus tuh ya udah. Yoi, Shakira Jasmine hari ini hadir di podcast saya. Terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih. Saya merasa terhormat karena saya baru ini di podcast saya kedatangan artis yang ada di Times Square. Jadi pernah ada di New York Times Square. Belum pernah ada loh. Bintang tamu kesini belum pernah ada sama sekali. Oh, kebetulan saya juga fotonya doang sih di sana. Saya belum pernah sana sama. Ya tapi kan setidaknya dari segitu banyak selebritis dan musisi di Indonesia bisa ada di sana kan. Nggak gampang juga. Aku fans berat Kak Kemal sih. Waduh. Fix. Dulu zaman kontenan gitu aku suka nonton tau. Aduh, beneran. Jadi malu saya. Iya, aduh. Iya zaman ini ya masih nge-rap ya berarti. Yo, ya. Itu lagi jaya-jayanya banget deh YouTube semuanya itu. Iya bener. Nyesalnya baru sekarang itu. Kenapa bikin lagu? Enggak juga sih, enggak lah di Pesta Pora saya manggung sama Young Lex. Mantep. Bawain lagu Anjay juga. Terima kasih Ucup kesempatannya. Young Lex sih terutama yang mengizinkan saya untuk perform. Tapi kalau Shakira itu berarti pas tahun berapa ya bikin lagu guys itu 2016 kalau enggak salah. 16 deh, 16-an. Umur berapa Shakira tuh? 2016 I was 14. I was 14 ya. Saya sudah dihujat netizen Shakira masih 15 tahun. Ikut itu The Voice Kids itu kapan? Itu 14 tahun. 15 tahun itu 14 ya? 14 tahun. Itu. Bocil saya tuh. Masih bocil, cuma Agnesmo setidaknya muter balik. Setidaknya berputar gitu. Berputarnya untung gak 360 derajat gitu kan. Kalau 360 derajat gak kelihatan. Iya berarti kan dia balik lagi dia. Mbak Agnes kelewatan lah. Saya yang nyanyi di sini. Saya di sini. Oh gitu. Agnes yang balik badan tuh Agnes. Terus siapa lagi? Papa Baby. Pokoknya coachnya ada 3, Coach Tulus, Coach Agnes sama Coach Baby. Tiga-tiganya alhamdulillah waktu itu muter 360 derajat. Jadi putar balik lagi. Lagu apa waktu itu ya? Lupa lah kita. Lagu Rather Be. No itu. Rather Be ya. Dan itu Agnesmu yang balik duluan pertama kan? Iya. Gitu. Itu gimana perasaannya pas dia balik pertama gitu? Aduh, kalau misalnya bisa diingat-ingat lagi tuh kayak rasanya ini orang muter tapi kita harus tetap nyanyi santuy gitu, gimana sih, jadi yes, dalam hati kayak pengen akhirnya lolos nih The Voice Kids gitu-gitu. Tapi harus nyanyi tenang gitu kan, jadi tapi deg-degan dia balik ya. Jujur deg-degan sih. Sebenarnya karena aku pernah ikutan juga kan. Jadi gue pernah ikutan La Academia Junior Indonesia dulu 2013 sama kayak gitu-gitu. Cuman waktu The Voice Kids bocil, ini bocil banget gitu. Ini bocilnya banget itu. Double B gitu kan. Iya. Nah, ikut di sana jadi ada beberapa pengalaman kompetisi nyanyi lah ya. Akhirnya ikut lagi di The Voice Kids. Gitu. Jadi kayak mungkin adrenalinnya tidak separah dulu. Dulu tuh sampai muntah di belakang panggung. Awal-awal muntah. Tau kan asam lambung naik nih, kayak mau manggung depan orang gitu. Aduh, kok pengen muntah gitu. Aduh, kok asam lambung naik. Gitu, belum muntah 5 minutes before ke stage. Oke. Tapi itu pengalaman pertama kan yang pas muntah itu, atau sebelumnya udah pernah nyanyi yang kayak 17-an nyanyi gitu, pernah nggak sebelumnya? Nyanyi 17-an sih kayaknya belum pernah ya. Cuman kayak pernah ikutan kayak resital, konser gitu-gitu. Sempet les tuh juga, les nyanyi dulu kan. Di mana lesnya? Di Purwacaraka. Terima kasih kepada Purwacaraka. Itu mah guru saya main gitar juga, terima kasih. Kita berdua berterima kasih banyak untuk Purwacaraka atas segala ilmunya ya. Selama 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan saya belajar nyanyi di Purwacaraka. Udah tau lah saya, maksudnya interval gitu, do re mi gitu, udah bisa banget. Jadi kayak interval gimana tuh? Interval. Oh, interval. Do re do mi do fa do sol do la do si do do. Oh, itu interval. Kalau yang tadi do re mi itu maksudnya? Do re mi fa sol la si do. Oh, ya itunya doang. Iya.
Oh, tapi baca itu udah belum apa sih namanya? Partitur. Kebetulan pas baca partitur tidur sih. Jadi kayak ngantuk kan dingin ya. Di Purwacaraka tuh studionya lumayan dingin kan di dalam. Jadi kayak kayaknya nggak bisa. Ngantuk ya baca partitur. Ngantuk banget baca partitur gitu. Makanya sampai sekarang ya gimana? Tidak mengerti. Sedikit mengerti lah. Gak apa-apa. Gue juga kalau pelajaran partitur gak terlalu merhatiin. Yang penting bisa main gitarnya aja dah. Itu CDG-AB kan yang penting kan. Yang penting kunci-kunci dasar. Kunci-kunci dasar aja lah. Mau C7 plus apalah itu crash minor nggak usah, ntar dulu dah. Yang penting ini chordnya apa, enak nih. Enak banget nih chordnya apa nih gitu. Iya, tapi kalau Rama yang bikinin lagunya Shakira mah dia mah jago. Waduh, dia mah dosen, dia mah IKJ keren banget Mas Rama. Wah, mantep. Kok bisa ke dia sih? Bisa ke Rama sih? Gak tahu aku juga. Oh, dari musikannya ya? Enggak, tiba-tiba muncul aja gitu. Kaget nih. Gitu. Iya, soalnya Rama sekarang Rama itu kan kalau yang belum kayaknya udah pada tahu kali ya. Cuma kan gue suka bikin cover lagu punk gitu kan. Rama itu gitarisnya teman-teman. Nah, ini sekarang suka bantuin Shakira juga. Betul. Dan itu berapa kali pas ngelihat di Instastory-nya dia ada Shakira main ke rumahnya dia, itu kan jauh banget rumahnya. Wah. Pindah deh kamar touch V3 tuh jangan di situ lagi gitu loh. Kayak kamar touch V3 kalau bisa agak pancoran dikit itu, jadi kayak 5 menit doang gitu kan. Duitnya belum bisa dia. Kita yang biayain dia. Wah, kita kan mau banget ya mah. Ya kita kan kita sering dibantu lah sama dia, kita harus bantuin juga. Gitu. Iya, soalnya dia bantuin semua band, harusnya band-band ini tahu diri, beliin lah rumah di Pancoran. Kita semua band-band ini patungan beliin rumah dia di Pancoran supaya kamar touch V3 itu nggak terlalu jauh di Bekasi. Itu jauh banget, tapi makanannya enak-enak Shakira. Beneran enak-enak sih. Gue kalau ke rumahnya dia itu gue paling semangat makan doang. Oh iya. Jadi sebelum kan dia orang Madura kan. Jadi kalau manggilnya Cuk Jancu gitu ending kan. Iya gitu dia. Cuk OTW Cuk, tapi mau makan dulu, jadi gitu. Sebelum makan pas habis makan baru bikin musik bareng-bareng. Dan bikin musik itu biasa kalau di rumahnya dia gue misalkan datang jam 10 malam, habis makan 9:30 kan. Datang jam 10 itu kita bikin lagu sampai syuting video klipnya selesai subuh pasti. Sesubuh apa pulang dari rumah Karama? Ya abis sholat subuh berjamaah Itu ger. Gila. Jadi pasukan ger kita emang kita ini pasukan ger emang ini. Iya itu. Emang Shakira pulang paling lama kapan? Enggak, maksudnya di rumah di kamar touch itu paling lama. Kak Emma berapa lama? Iya itu dari jam 10 malam sampai subuh. Kalau aku dari jam 8 malam ya sampai jam 8 pagi lagi. Wah anjing, workshop dong itu. Itu workshop. Sampai nggak tahu udah power nap berapa kali di ini. Jadi andalan gue tuh, jadi kalau misalnya mereka lagi kayak ini tambahin ini, gue tambahin ini, lama-lama kok ngantuk gitu, habis kena ketoprakan malam-malam. Kena ketoprakan ngantuk, akhirnya tidur lah. Power nap dulu ya, power nap 2 jam gitu. Itu nggak power nap, itu mah tidur. Itu mah tidur. Itu mah nggak tahu diri orang lagi rekaman. Tahu kan dulu jadi kamar touch tuh kayak ada karpet merah gitu. Ternyata suka tidur, suka bawa bantal sendiri. Oh, berarti dari yang rumah lama juga sempat Shakira ke situ. Iya banget. Sebelum yang sekarang pindah kan? Iya, sekarang udah pindah. Iya soalnya kalau gue belum ke rumah yang baru. Oh belum. Seru banget rumahnya baru. Chill lah, bisa nongki lah di luar. Oh bisa. Lagu yang mana sih yang bikin sama Rama tadi yang itu ya? Jadi Just a Crush Thing sama Best itu music producernya Kak Rama sama Kak RS. Mereka berdua gitu. Iya bagus sih lagunya sih. Oh terima kasih banyak. Jadi malu kan gitu. Nggak, tapi sebelum kita bahas lagu itu ya, nanti kita bahas masalah karirnya Shakira yang sekarang lah. Tapi berarti kan dimulainya itu dari umur sekitar 13 tahun lah ya, 13 atau 14 tahunan gitu ya. First time 13. Iya, ikut The Voice itu umur 14. Ini sebenarnya nggak tahu 14 atau 16, pokoknya masih kecil banget ya, bocil ya. Berarti dulu sekolah nggak nomor 1 dong buat Shakira? Oh nomor 1 tetap. Oke. Tetap nomor 1 banget. Jadi ini emang gue tuh seneng belajar, bukan seneng kayak gimana, seneng sekolah karena pertama ketemu teman-teman, terus belajar sama guru, seneng aja gitu. Oh ini gini gitu loh. Suka mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Gitu. Misalnya kalau berangkat jam segini berarti di sana jam segini ada 5 menit untuk jadi seneng lah ngatang-ngitung gitu. Oh gitu. Seneng ngatang-ngitung gitu. Terus jadi dari SD, SMP, SMA alhamdulillah
tetap sekolah nomor 1 dan ya adalah dapat ranking, alhamdulillah. Oh, dapat ranking. Dapat nyogok sih, enggak sekolah sih. Bercanda. Enggak, sumpah enggak. Oh, tapi beneran ranking. Iya, enggak nyogok ya semuanya ya. Iya. Bisa dicek di ini saya di sekolah lama-lama saya. Bagus, berarti berprestasi. SMA mana saya kira? Adalah enggak akan tahu pokoknya. Enggak, tapi di Jakarta apa? Bukan. Di Cimahi di Bandung. Tahu Bandung? Tahu. Itu. Cimahi Bandung. Itu. Oh, dari situ. Saya kira orang Cimahi. Iya. Oh, bukan orang Jakarta ternyata ya. Bukan. Emang pembawaannya kayak orang Jakarta enggak ya? Iya, sekarang mah kayaknya udah jadi orang Jakarta. Terhabituasi. Iya, benar udah berubah Mas sekarang. Nah, tapi berarti orang tua masih di Cimahi. Iya, mama sekarang lagi nggak ikut ke Jakarta. Biasanya mama ikut, tapi nggak, sekarang lagi di rumah di Bandung. Oke, di sini tinggal sendiri. Di sini sendiri. Bahaya sekali saya kira. Tinggal sendiri. Enggak sama mama, cuma mama kali ini lagi kayak Neng mama nggak ikut dulu lah ke Jakarta. Ya, mama pengen ngurus dulu tanaman ini gini. Oh gitu. Gak ngurus tanaman sih sebenarnya. Jadi dia lebih banyak teman-temannya di sana gitu kan. Biasanya ibu-ibu cantik tuh yang nongki-nongki gitu. Jadi mama tuh kalau di sini nggak tahu mau nongkrong di mana, jauh, males, panas. Iya, nggak kasihan soalnya Cimahi dingin. Jadi ya udah sok mangga mam. Gitu. Oh gitu. Dan yang support selama ini nyanyi nyokap. Alhamdulillah mama support. Dari kecil tuh maksudnya kamu jadi penyanyi dong, digojol-gojolkin gitu. Sebenarnya fun fact, nama Shakira itu tuh jadi Shakira, Jasmine, both ini kan kayak nama depan ya sebenarnya. Jasmine tuh nama depan kan? Iya. Shakira nama depan. Jadi kayak nama depan dan nama depan gitu loh. Jadi benar-benar di akte pun namanya Shakira Jasmine. My mom wants me to be a singer kayak Shakira. Waka-waka. Iya benar. So, jadi dia namain Shakira karena pengen anaknya jadi penyanyi. Oh gitu. Jasmine-nya? Jasmine-nya dari papaku. Kenapa Jasmine? Ada filosofinya karena melati. Gak? Jadi dia suka aja nama Jasmine, suka melati. Gitu wangi. Jadi Jasmine tuh menggambarkan wangi gitu loh, wangi bercahaya gitu. Jadi namanya akan selalu harum kemanapun dia pergi gitu. Gokil, amin. Amin ya Allah. Harus jaga nama baik keluarga berarti kira. Itu betul. Jangan terlalu lama sendiri lah, tante. Anaknya dijagain lah tante. Umur berapa sekarang Shakira? 21 ya. Dan berarti orang tua dari kecil yang pengen banget Shakira jadi penyanyi, terus akhirnya kesampaian sekarang. Berarti Shakira nggak kuliah ya? Dari kuliah di UPI. Oke. Cuman lagi cuti. Jurusan ilmu gizi. Buset, jauh banget. Kenapa ngambil ilmu gizi? Ya, long story short, saya itu sebenarnya pengen jadi arsitek. Kalau nggak jadi penyanyi tuh pengen jadi arsitek. Tapi mama bilang kayak kalau jadi arsitek kamu memang bisa nyanyi bla 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 bla. Terus kayak lihat prioritasnya sekarang apa, pengen jadi apa dulu gini. Oh ya udah. Akhirnya ya daftar ke 2 tempat itu. Yang satu kebetulan SNMPTN, jalur undangan. Jadi udah tuh keterima yang arsitektur, tapi mama nyuruh ambil aja yang satunya lagi. Alhamdulillah yang satunya keterima juga. Jadi ya udah ambil yang ilmu gizi gitu. Ilmu gizi itu IPA loh. Aku IPA soalnya. Buset, pinter banget dong. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Kalau ditembak kayak gitu sih gimana ya, gak mau ngaku. Oh iya pintar, gak mau kayak gitu sebenarnya. Cuma makasih banyak. Iya, ranking lagi kan di kelas kan? Iya, alhamdulillah. Nah iya, berarti sebenarnya tuh di sekolah tuh cukup berprestasi. Nyanyi ini tadinya mungkin side job aja gitu ya. Maksudnya cuma nggak yang prioritas utama gitu. Iya, tuh dulu itu nggak prioritas utama. Semenjak sekarang jadi mata pencaharian utama, jadi sekarang jadi utama gitu. Oh, udah menghasilkan dari nyanyi sekarang ya? Iya, kebetulan dari SMP sih. Hah? Karena papa meninggal di SMP waktu aku. Papa meninggal waktu aku SMP. Jadi kayak dari situ, since then ya udah jadi kepala keluarga, tulang punggung keluarga dari SMP sampai sekarang. Dan itu dari nyanyi, dari main film, main series, bla bla bla. Akhirnya semua diambil tuh, nge-host ini karena emang seneng juga kan, anaknya seneng explore, seneng belajar yang baru dan lain-lain. Jadi dicobalah semuanya. Hitung-hitung gak pernah mikir lagi kerja sih sebenarnya. Ini lagi seneng-seneng aja, lagi explore gitu. Jadi mental sehat, finansial sehat gitu. Hacks guys. Enggak lagi kerja, lagi hahaha kan ini. Bener. Gitu. Oh gitu. Syuting series, nge-host dari SMP tuh. Oh SMP nge-host tuh mulai
sorry. Tuh Nggak usah minta maaf juga sih itu mah. Ya. Aduh, apa nih gitu. Gimana jadi dari SMP itu nge-host? Enggak. Sebenarnya utama nyanyi. 2018, 19 itu mulai main film tuh, main series dan lain-lain. Film apa Shakira? Film pertama, mau tahu film pertama? Mau tahu. 2 Garis Biru film pertama aku. Jadi siapanya? Jadi temennya Dara, beneran ada di situ. Temannya si Zaranya? Iya. Kok nggak nyadar ada Shakira ya? Ada, iya. Oh gitu. Mungkin masih dekil kali waktu itu. Enggak lah, udah kalau main film mah udah beda tuh mah. Kalau yang The Voice mah iya masih umur kecil. Iya, itu mah nggak ngerti makeup, benar-benar nggak ngerti skincare, nggak ngerti makeup, nggak ngerti. Ya udah yang penting nyanyi. Lucu liat Shakira tadi. Jangan kan dong, nonton The Voice. Tadi nonton dulu sama editor gua Dimas ngecek. Ya Allah beda banget. Tapi ya itu maksudnya udah, tapi suaranya udah bagus dan itu udah aura superstarnya mah udah ada. Wih gila aura superstar. Aura superstar kayak gimana tuh aura superstar? Ya aura New York Times Square lah. Waduh, harum-harum New York Times Square-nya ada ya dari segitu. Bau pesing New York Times Square mah nggak ada wangi-wanginya. Bau pesing. Iya bau pesing, banyak ininya, banyak gelandangannya. Tapi gitu. Banyak. Nah tapi berarti kalau syuting itu film 2 Garis Biru pertama. Tapi sebelumnya udah acting. Pernah sempat beberapa FTV dan lain-lain, tapi karena mama dulu aktor juga, mama tuh dulu pemain film juga, maksudnya siapa? Mama nggak tahu, pasti nggak tahu. Oke. Iya. Tapi sebutin aja namanya, siapa tahu ini. Oh my god. Siapa tahu ada yang netizen tahu. Iya, jadi mama saya Angelina Jolie namanya. Wah, saya tahu lagi. Tahu banget kan? Iya. Brad Pitt nih, dari Brad ada muka-muka Brad Pitt. Lebih ke roti Pitt ya, Brad Pitt. Brad Talk kali. Ya Brad Talk ya, lebih ke Brad Talk. Lebih ke Brad Talk. Enggak tahu siapa? Nama nyokap siapa? Irma. Enggak tahu pasti ini kayak, soalnya tuh mama tuh dulu ini kayak film-film horor zaman dulu yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak semenjak nikah berhentilah dia di dunia hiburan gitu. Oh, jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Dan Shakira sekarang syuting dan nyanyi semua apa segala macam, berarti disuruh sama nyokap. Iya, awalnya diarahin, cuman karena ya of course I have options, of course I have to nentuinnya sendiri tetap. Cuman karena diarahinnya ke sana dan kebetulan suka juga nyanyi dan lain-lain, bikin lagu, jadi ya udah. Oke. Lebih seneng nyanyi apa acting sejauh ini, Shakira? Dua aspek yang berbeda, cuman jadi challenge juga sih karena kan kalau acting itu kita memainkan karakter yang berbeda-beda gitu. Kita diberikan peran misalnya gitu. Pasti Kak Kemal juga tahu maksudnya gimana. Kalau acting nemu karakternya kayak apa, dan karakter itu pasti manggil pemain gitu loh. Jadi emang cocok jadi siapa gini. Kalau nyanyi emang udah dari kecil, jadi kayak sebenarnya itu gak apple to apple, tapi apple to apple at the same time. Jadi enggak sih sebenarnya enggak apple to apple sih kalau acting sama dunia nyanyi ya. Apalagi kalau dari segi capeknya enggak apple to apple. Enggak ada. Enggak apple to apple banget. Enggak ada itu apple to apple. Enggak ada tuh apple to apple. Pernah paling lama berapa? Pulang jam berapa? Waduh. Pernah 1 harian full gitu. Jadi kayak callingan jam 9 pagi, pulang jam 9 pagi lagi pernah. Pernah ya? Pernah. Iya. Itu biasa last day tuh mau dihabisin semuanya. Iya, mau dihabisin biar gak ada kontingensi lagi. Iya, jadi mau dihabisin biasa gitu. Dulu sampai kalau pulang jam segitu tuh sampai semua kru udah marah-marah dong tuh bawaannya. Udah kenceng semua. Parah itu. Makanya itu paling lama. Kayak gitu. Tapi kalau 2 Garis Biru mah kayaknya syuting sehat sih harusnya ya. Iya, syuting sehat kok. Jadi film tuh ada beberapa 2 Garis Biru. Terus tahun kemudian nggak tahu tahun yang sama, lupa pokoknya main Guru-Guru Gokil. Tau nggak? Ikut juga ya Guru-Guru Gokil. Jadi murid. Coba dong. Oh gitu. Sama Kevin Ardilova. Terus juga ada Mbak Dian Sastro. Ada Boris Gokil, ada Gading. Yoi. Coba kita search ya Shakira. Jadi malu. Enggak, film-filmnya Shakira. Iya. Kalau film baru 2 series lumayan, udah ada beberapa. Udah banyak. Gila, Shakira aja udah punya ini loh, Wikipedia loh. Tapi Wikipedianya namanya salah, tolong ya, jangan suka iseng-iseng edit Wikipedia saya. Oh ya, ini bener nih, tapi udah nih. Udah 12 Oktober, Libra. Libra 2002. Libra nih rese nih. Enggak ada. Gemini juga rese. Oh ya, itu udah bukan rahasia umum itu mah. Oke. Karir, ini filmografi 2 Garis Biru, serial web 1 sisi. Apa itu? Oh, itu series udah lama. Brand lah lama, 1 sisi. Terus ada apa lagi ya? Ada
apa ini Live with My Ketos, terus ada Code Helix. Kok gitu-gitu bahasa Inggris semua nih. Royal Blood tuh jadi wong Jawa. Ini apa? Series apa nih? Maksudnya buat OTT gitu? OTT. Oke. Udah habis itu udah sisanya La Academia Junior. Tadi udah The Voice Kids, Family 100 maksudnya apa nih? Pernah jadi host apa? Enggak, pernah main Family 100 ya kebetulan. Tapi kenapa ada di situ ya? Enggak ngerti ada. Habis itu The Comment ini pernah diundang di beberapa. Iya. Opera Van Java, Bercanda Tapi Santai. Banyak nih 2021 dan di 2023 nih Healing Travel apa? Oh iya, jadi host Healing Travel. Jadi apa itu? Iya, salah satu. Jadi kayak Healing Travel tuh programnya net. Boleh nggak apa-apa kan? Bebas sih. Bebas mau ngomong apa aja bebas. Ya, programnya net. Programnya ya. Jadi dia healing sambil traveling. Jadi ke tempat-tempat. Oh itu mah syuting sehat bang. Oh itu mah syuting makan. Guys enak banget. Jadi terus cuman kayak misalnya gini. Halo semuanya, balik lagi sama aku Arafa dan sama jadi Arafa Halda sama aku. Arafa Komika. Iya, Arafa Komika. Iya. Mereka lucu banget kan ya. Ini gue kebanyakan kayak ya Allah, mereka lucu banget gitu kan. Jadi kebanyakan 90% ketawa sih di situ. Ya terus? Ya terus kayak kita ke Curug lah, kita kemana sambil healing, sambil ini, wah seru banget sih. Makan enak, ya seru. Seru ya. Dan memang berarti paket lengkap Shakira mah semuanya ada itu. Nge-host bisa, nyanyi bisa, nyanyi juga suaranya bagus ya kan. Terus habis itu acting bisa. Jangan maruk-maruk lah bro. Bagi-bagi lah bro, bakatnya ya Allah. Iya kan itu semua tiga-tiganya bisa. Tapi memang kalau nyanyi kayaknya baru tahun ini yang kayaknya lebih come up ya. Sering. Maksudnya mulai didengar sama banyak orang. Apalagi kayak di Pesta Pora ikut Noah kemarin kan. Terus The Massive ya ikut. The Massive Johor ya. Johor apa Kuala Lumpur? Johor. Oh di Johor udah mulai kedengaran nih namanya. Apalagi semenjak yang tadi kembali lagi New York Times Square dan Spotify itu orang udah mulai notice nih as a singer. Nah itu berarti kalau disuruh milih dari semua bidang paling dicintain adalah penyanyi. Iya pasti karena itu core-nya. Jadi tetap kayak aku tuh ngerasa ini pohon. Nah akarnya itu nyanyi. Ya udah akarnya yang awal dibuatnya itu nyanyi. Dan cabang-cabangnya ini yang banyak. Gitu. Oke. Belajar bahasa Inggris di mana? Belajar bahasa Inggris dari mana ya? IF, Wall Street. Enggak pernah les. Terus belajarnya dari mana? Nonton, dari sekolah. Ya sekolah diajarin bahasa Inggris of course, tapi dari nonton sih kayaknya kebanyakan nonton film nonton gitu. Friends. Nonton apa? Nonton Friends. Ya. Ya berarti lagi sedih dong berkabung mah. So no one told me that. Iya benar. Nonton Friends emang dari Friends. Nonton. Tapi fun fact juga gue juga belajar bahasa Inggris dari nonton Friends juga. Iya kan? Ya tapi awalnya Game of Thrones dulu. Belajar pokoknya Game of Thrones tuh waktu itu entah beli dari Apple TV atau apa lupa. Itu enggak ada subtitle bahasa Indonesia. Tapi ini lagi hype kan. Jadi mau enggak mau kan FOMO ikut. Iya. Akhirnya bahasa Inggris dari situ mulai itu bisa. Mulai ya maksudnya kalau tadi Shakira juga bilang kan kita di sekolah juga diajarin kan. Cuma enggak pernah kita latih. Nah dari Friends sama itu. Itu doang latihan bahasa Inggris dan nonton Friends berarti udah sampai tamat. Udah berkali-kali udah hafal lah maksudnya kayak season ini ada apa. Ya lumayan lah. Iya lagi berkabung soalnya. Lagi banget kan. Ya Allah Masya Allah. Innalillahi telah berpulang. Iya benar tuh lagi berkabung kan sama ini Chandler Bing. Karena seneng bahasa jadi seneng tadi kan seneng belajar aja seneng belajar hal baru ya apa aja itu loh maksudnya. Seneng mulai mau produce juga terus mau ngapain ini itu pokoknya ngerasa punya kapabilitas untuk melakukan itu. Jadi ya udah selagi masih muda cobain aja semua mau bahasa ini. Sebenarnya bisa bahasa Korea juga, bahasa Korea. Coba dikit bahasa Korea coba. Yang apa? Itu, yang gampang-gampang ada. Sama belajar dari film juga semua. Jadi dari apa? Drakor gitu. Contoh aja yang gampang aja. 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요, 여러분. 이름은 샤키라입니다. 반갑습니다, 여러분. 잘 부탁드립니다. Gila nih orang maruk banget bro santai dikit bro santai dulu bro. Oh gitu dari film juga. Oh 맞아요. Waduh 반갑습니다 여러분. Ya, saya bahasa Arab lah coba. Coba. Si bisa tuh bahasa Arab. Oh gitu semua dari nonton tuh ya. Belajar bahasa tapi bahasa Inggrisnya Shakira tuh termasuk bagus soalnya. Oh ya?
Ya maksudnya pronunciation apanya bagus. Thank you so much. Itu karena nonton doang? Nonton dan juga kebetulan ada banyak temen yang jadi banyak teman dari luar juga atau dari dalam yang emang mungkin sekolah internasional atau apa, jadi kayak kan banyak ketemu orang, jadi kayak kelatih lagi bahasa Inggrisnya terus. Jadi dan itu makanya bikin lagu selalu mau bahasa Inggris aja gitu. Sebenarnya kenapa? Karena ngerasa lagu bahasa Indonesia itu sangat tidak mudah untuk dibikin. Setuju, benar. Kayak nggak tahu, susah aja. Nah, soalnya tuh gue waktu itu ada podcast Hancur kan. Waktu itu pernah ngobrol soal pernah interview Nadine Amiza. Terus kita tuh ngobrol Nadine tuh bikin lirik gimana sih kok bisa bagus gitu. Iya. Terus dia bilang ingat banget waktu itu Nadine ngomongnya adalah kalau ini bikin bahasa Indonesia itu tuh misalkan kita kayak cari kosakata kata ketiganya gitu loh. Misalkan sedih itu sinonimnya apa gitu. Misalkan kita coba sambil cari ya. Oh, dari di KBBI apa gitu misalkan. Iya, misalkan dari KBBI misalkan sedih kayak sedih sinonim gitu ya. Sedih sinonim coba ya. Soalnya ini waktu itu langsung nyangkut aja. Oh iya juga ya. Frasanya tuh maksudnya lagu-lagu kayak Nadine Amiza. Mereka tuh cenderung punya frasa pemilihan kata yang memang jadi nggak cringe, jadi kayak karena itu jarang kita dengar gitu bahasa Indonesia tapi kita ngerti tapi ya suara ketiga Iya pokoknya sinonimnya gitu kayak misalkan sedih tuh ada sedu kan berarti sendu. Kan ada nggak tahu ada isak gitu pokoknya ada kata-kata lain gitulah yang tapi jangan intinya ngomongin sedih tapi kita harus nyari gundah gitu cari kata-kata yang lainnya murung. Nah cuman PR-nya adalah kata-kata itu akan keren tapi juga bisa cringe di saat yang bersamaan gitu. Jadi emang harus dari pembawaan dari orangnya juga cocok ngomong kayak gitu. Iya sih, benar sih. Nah cuma kalau dari genrenya alternatif popnya Shakira mah kayaknya lagu bahasa Indonesia cari sinonim kata-kata yang lain itu mah cocok kayaknya. Pengen banget sih nyoba sebenarnya. Udah pernah nyoba bikin lagu kayak tentang kayak kata-kata bahasa Indonesia tapi kata ketiganya gitu gitu. Cuman ngerasa ini relevan gak ya gitu loh, ini orang ngerti gak ya gitu loh, takutnya kayak terlalu aneh, akunya belum menguasai bahasa kosakata lain itu jadinya malah kayak aneh gitu dengernya. Dan itu waktu itu pernah interview Teddy Aditya juga ngomong kayak gitu, makanya dia kebanyakan bahasa Inggris kan, karena sesusah itu emang bikin sesusah lirik. Itu Takutnya tuh cringe gitu loh kayak anjing gak cocok lagi buat ternyata nyanyi bahasa Indonesia cringe banget. If you say I love you di lirik, ya udah it means I love you. Di Indonesia kan kayak aku cinta kamu. Aku sayang kamu. Jadi cringe gitu kan. Sebenarnya gak tahu kata-kata yang tepat untuk menggambarkan itu apa sebenarnya. Cuman ya intinya susah banget bikin lagu bahasa Indonesia menurut aku. Susah. Dan kayak kan bahasa Indonesia pasti aku cinta kamu, aku sayang kamu gitu. Dulu tuh Ran tuh pernah cerita katanya kita di album mana gitu Ran itu menghindari kata cinta pokoknya intinya gitu. Gak mau ada kata cinta. Gak mau aku cinta kamu atau apa pokoknya satu album tuh full ngindarin kata cinta aja saking udah kebanyakan aja ngomongin cinta gitu. Itu makanya jadi kalau misalkan bikin bahasa Inggris lebih gampang ya kalau ininya ya kalau nyari kosakata ya. Gak gampang sebenarnya. Lebih gampang mungkin ya, lebih gampang. Cuma karena seneng aja, jadi seneng denger lagu luar juga. Siapa gitu. Role modelnya Shakira? Oh, I love Coldplay. Nonton konsernya? Nonton dong. Enggak karena bokap ngefans banget Coldplay, Queen, etc. dan lain-lain gitu. Jadi ngefans sama Coldplay, terus juga banyak sih ini juga nih kayak Jujutsu Kaisen bukan? Oh itu saya dan editor saya. Oh my god, udah nonton belum 39? Wah pecah banget. Tapi jangan spoiler, saya belum. Saya lagi kesel banget karena Jujutsu Kaisen udah mulai banyak yang spoiler. Attack on Titan banyak yang spoiler nih. Iya, AOT sama aku di mute banget sih, nggak mau tahu. Dari tadi gue capek banget ngeliat timeline di Instagram kayak anjing mau ada apa nih si Eren nih gitu. Apalagi nih Eren sebenarnya baca kan tapi. Iya nggak baca juga, emang nonton series. Gue soalnya nggak terlalu suka baca komik, manganya gue nggak terlalu suka baca. Makanya kebetulan yang di sini lumayan suka juga nih. Iya kan tapi ini kan ada Paramore. Nekdip enggak dong? Nekdip suka. Oh Nekdip suka. Oh Nekdip suka. Nonton tapi konsernya kemarin. Suka aja ya. Nekdip lagunya apa ya kemarin baru banget denger.
Desember. Oh ya Desember ya Bloom, pasti. In Bloom. Ya itu yang paling terkenal. Oh gitu. Yeah. Tapi nonton anime berarti. Nonton banget nih Demon Slayer, Jujutsu, Hunter juga. Nonton semua? Banyak lah. Oh siapa aja favoritnya nih sebelum kita bahas musik lagi? Haikyuu juga nonton tuh Haikyuu. Oh iya. Siapa sini Kageyama? Enggak. Yoshinoya lagi. Nishinoya. Sorry. Nishinoya yang ini. Jadi lapar ya. Libero. Iya anime banget berarti. Gak percaya nih suka anime, lihat dong. Lock screen gua, cuy. Jujutsu Kaisen bahaya. Yoi, udah ini mah idola semua perempuan itu mah. Iya. Iyalah. Pecah lah dia. Oh gitu. Belah sih dia. Kalau gue tadinya lihat dong ini aja sesi ya kan? Iya udah notice sebenarnya dari tadi kayak megang-megang kayak lucu banget tuh cibi-cibi. Si Demon Slayer. Nezuko tuh kelihatan tuh. Bahkan kan gue bentar lagi mau punya anak. Nama lagi anak aja Nami. Namanya Nami. Dari One Piece. Respect. Beneran namanya Nami. Wah pecah. Iya, Nami apa? Nami Nezuko. Tadinya mau atau Uzumaki Yami. Uzumaki Yami. Uzumaki Nami. Enggak, tadinya mau namanya Nezuko. Terus kata istri gua, nanti anakku makan bambu dong gitu. Makanya jaga. Tidak jadi. Tapi di Demon Slayer siapa tokoh favorit? Demon Slayer udah pasti Tanjiro ya. Tanjiro dong. Gak pernah nih ya. Seumur hidupku gak pernah suka. Jarang suka first cowok. Enggak. Ya pemeran utama jarang suka pemeran utama. Tapi si Demon Slayer suka banget karakternya. Dibikin kayak Tanjiro wise banget. Dibikin Tanjiro emang keren sih. Nangis mulu nonton Demon Slayer, gak tahu kenapa ya. Apalagi visual efeknya juga pecah banget sih, keren banget. Demon Slayer nggak mungkin nggak ini sih, nggak mungkin kita nggak terharu lah. Nggak mungkin terharu. Selalu ada cerita yang dipetik. Kalau Jujutsu Kaisen siapa favorit? Gojo ya, udah pasti. Toji sih, gak tahu Loki suka banget Toji, keren banget sih sebenarnya. Iya, Toji emang gokil sih. Arwahnya aja bisa menggemparkan. Jadi siapa nih? Toji apa siapa? Aduh. Satu orang. Suka Fushiguro. Oh kenapa? Iya, Megumi. Iya maksudnya Fushiguro tuh Megumi kan? Iya. Suka Megumi. Oh karena cewek aja alasannya gitu. Megumi emang cewek, Megumi kan cowok. Oh yang itu yang kayak kan? Yang anaknya Toji. Yang mana Dim? Yang ini. Oh iya benar-benar. Kenapa suka dia, kan skillnya kayaknya. Iya sih. Cupu, tapi aku tahu nih pasti suatu hari dia bakal jadi kayak Sasuke gitu. Kayaknya nggak mungkin. Vibe-nya Sasuke banget gak tapi? Kayak iya Sasuke Naruto kan. Kalau si siapa namanya Itadori gak ngerti deh dia. Yuji Itadori. Cupu banget dah. Iya kan dia cuma ada itu doang ada tuh. Sukuna doang kan dia. Aneh juga tuh dia tuh ketolongnya Sukuna. Nah itu yang terakhir Sukunanya bangun tuh. Aduh, saya tidak boleh dong. Saya jangan dikasih tahu dong. Bukannya udah tahu pasti bangun Sukuna. Iya pasti bangun. Orang ya udah ya. Ya udah. Jujutsu Kaisen berarti ya. Gitu ya. Oh semua deh suka banget. Tapi bahasa Jepang nggak bisa kan, tadi bahasa Korea bisa. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Ya, tahunya itu. Honto nih. Eto doang. Kalau drakor nontonnya apa, belajarnya bahasa Korea? Yang favoritnya apa? Drakor favorit apa? Banyak banget, nggak bisa kayaknya kalau drakor. Sebut 3 aja yang terbaik dah. Aduh. Siapa? Startup. Ya, of course. Tapi enggak, The Beauty Inside ada bagus. Ya, The Beauty Inside. Terus ada. Itu film kan? Enggak, itu series. Series ya? Terus 17 Again itu tuh 18 Again-nya versi Korea. Iya yang si cowok 18 Again. Anak basket itu kan. Saya suka dibikin sekali. versi Korea keren banget. Ya, saya udah nonton? Udah saya itu lucu banget tuh, nangis kan. Pecah kan, itu bener. Parenthood banget kan? Parenthood. Kayak nih sebenarnya jadi sedih banget karena kayak ya orang tua jadi muda lagi terus ngelihat anaknya gini terus kayak ya sedih lah. Tuh sedih banget. Terus apa lagi? Satu lagi. Ada Korea tuh sedih-sedih semua sih sebenarnya Korea tuh. Aku sukanya ada nggak tahu satu lagi Goblin. Goblin. Banyak lah. Iya pasti itulah. Yang baru-baru ini gua tonton Moving ada. Coba aja tonton Moving. Nonton tapi cringe banget. Bayi Susinya tapi cantik sekali. Itu karena itu cakep banget sih Bayi Susi di situ. Saya tidak pernah lihat Bayi Susi secantik itu di Duna. Di Duna cantik banget dia jadi K-pop idol ya. Gue sampai ngomong ini ke istri gue, kamu potong rambut dong kayak Duna gitu. Ada ininya, ada begininya. Terus dia bilang kalau jadi anak kampung kan kalau begini mah jelek banget, nggak cocok. Bayi Susi memang cantik gitu.
Besusi. Iya, dia mah cantik banget. Oh gitu ya. Jadi dari belajar musik juga tadi Coldplay ya kan. Terus apa lagi? Oh, yang number one artist of all time sekarang dan selama-lamanya pastinya Lizzie McAlpine. Hah? Oh gitu. Kenapa gitu? Lizzie McAlpine. Kayak nemu kembaran aja, bukan kembaran, gimana ya ngomonginnya. Jadi pertama aku dengar lagu dia, tuh kayak wah ini orang ngambil ke sini gitu. I would do the same thing. Kayak pecahan suaranya kayak gini atau dia ngambil ke nada ini kayak kalau aku dia, kalau aku jadi dia, aku bakal kesana juga gitu. Jadi kayak dia tuh sebenarnya kayak artis, penyanyi, penulis lagu yang bikin lagu. Itu seperti kayak kita mau bikin lagu tapi dia udah dibikinin sama dia tuh. Jadi kayak lagu yang udah dibikin, gimana sih ngerti? Lagu yang udah dibikin. Ya. Gimana? Lagu yang udah dibikin tapi dijadiin beda sama dia gitu. Maksudnya gimana sih? Jadi kita mau bikin lagu. Mau bikin lagu. Terus tapi udah dibikin. Tapi udah dibikin sama siapa? Sama Lizzie. Bukan itu gimana ya? Jadi mau bikin lagu. Tapi udah dibikin sama Lizzie. Kayak lagu kita. Oke, lagu kita. Lagu kita tuh apa? Lagu kita tuh apa? Gak tahu sumpah demi Allah. Lizzie itu Tuhan gak tahu. Tapi Lizzie itu menginspirasi semua musiknya Shakira banget pokoknya. Yang mana? Lagu-lagu yang mana misalkan ada unsur Lizzie? I know every single song di album dia. Oke, misalkan kita lihat ya dari Spotify aja ya. Ada 5 seconds flat sih yang baru. Oh, itu lagunya Lizzie ya? Itu albumnya. Oke, coba Lizzie ya. Iya. Lagu Lizzie McAlpine. Dia baru Jakarta kan? Baru datang kan? Enggak belum. Emang iya? Waktu itu pernah datang kayaknya. Enggak pernah. Beda. Kalau dia datang dan saya tidak ke backstage untuk bercengkrama dengan dia. Ceiling faster. Gitu. Oke, coba kita dengerin ya, nggak copyright sih, dengerin dikit deh. Coba depannya aja. Ceiling. Oh iya sama ya. Kan? Iya Shakira banget nih. Wah, terima kasih loh. Iya, soalnya lagu Shakira kayak gitu semua. Iya kan? Iya. Lebih pecahnya lagi, lagu saya sudah seperti itu sebelum saya tahu Lizzie. Jadi gimana ya? Jadi kembaran itu tadi. Iya, kayak nemu diri sendiri di dia, tapi dia udah ditulis duluan gitu loh. Nah itu. Oh maksudnya itu. Jadi bikin lagu nih Shakira nih, terus tiba-tiba dengerin Lizzie. Kok sama sih? Kayak maksudnya kayak lagu yang gua pengen bikin, ternyata lo udah bikin. Iya, ternyata sama gitu, bakal kayak gitu juga. Oh itu maksudnya. Iya maksudnya. Oh saya mengerti sekarang. Iya. She's super talented when it comes to writing lyrics, cause dia tuh sekolahnya di Berkeley, tapi dia udah drop out sih. Dia sekolah di Berkeley jurusan songwriting. Wah keren banget kuliahnya Berkeley. Dia nulis sesuatu selalu spesifik. Jadi instead of I'm sad and I'm so bored bla bla bla, itu kayak I remember when you bla bla bla. Jadi kayak karena spesifik kita jadi pengen ada apa sih ini, liriknya kok spesifik banget gitu. Jadi kayak dia tuh bikin lagu seakan-akan kayak baru ngerasain langsung dia bikin. Rasa kalau kita dengerin gitu. Oke, berarti apa yang dia rasakan pada saat itu langsung dia ambil gitar langsung bikin gitu intinya kan. Rasanya kayak gitu, cuman kan enggak tahu artinya kayak gitu atau enggak. Oke. Nah, kalau lagunya Shakira sendiri biasanya inspirasi dari mana? Datangnya ya. Misalkan ini apa nih? Just a Crush Thing. Meant to Be. Meant to Be itu secara spontan kan dibikinnya bareng sama Nuka waktu itu. Itu dibikin karena ngerasa apa ya, kayak banyaknya masalah hidup tuh banyak bertubi-tubi nambah gitu loh. Tapi ternyata bukan kita doang yang punya masalah, semua orang juga punya masalah gitu loh. Jadi kayak I think you and me are the same ya, we're meant to be together gitu loh in this world gitu. Jadi kita semua tuh meant to be untuk ketemu, untuk ngapain gitu. Oh bukan as a couple ya, berarti pengertiannya di sini maksudnya sesama manusia gitu. Maksudnya kalau Nuka di sini jadi point of view siapa, Shakira point of view siapa, pasangan kah atau? Jadi curhat aja gitu. Jadi kita sama-sama curhat, sama-sama merasakan hal yang sama di point of view yang berbeda. Tapi di point of view yang sama tapi perspektifnya beda gitu. Kalau dia dari sisi cowoknya, aku dari sisi ceweknya gitu. Gitu. Itu meant to be tuh ya. Bikin liriknya proses kreatifnya lama nggak tuh bikinnya? Enggak. Itu lumayan salah satu yang tercepat sih, itu 45 minutes. Astagfirullah. Tapi 20 juta loh yang udah diputar 21.548. Alhamdulillah. Dengan yang lagu yang dibikin cuma 45 menit. Gokil. Bikin di mana tuh? Di mana? Di rumah Yanuka waktu itu. Abis cover. Oke. Abis cover bikin lagu.
Jangan ditegesin lah abis cover. Iya, abis makan. Iya bisa cover, gitu. Kita langsung kayak, Nuk coba gitarin dong, progresinya terserah gini-gini. Find the way, langsung nyanyi gitu. Oh, terus naksir-naksiran? Ya enggak. Gitu. Temen lah. Oh teman. Berarti Meant to Be itu cuma 45 menit di rumah Nuka. And itu tuh lagu bahasa Inggris pertama gua. Hah? Maksudnya ini lagu pertama bahasa Inggris? Maksud selama karirnya Shakira? Oh iya ya. Di Musika Studios udah dari 2018. Fun fact. Jadi gue di Musika Studios tuh udah dari 2018. Oke. Sign kontrak sama Musika 2018, 19, 20, 21. Gak bikin lagu. 2021 bikin udah banyak banget bikin sebenarnya. Sempet duet juga sama Kak Once Michael. Okay. So ada The Massive juga duet. Waktu itu lagu Religi. Sama Once Michael tuh duet ngisi soundtracknya Asian Games. Oh. Yang ada dulu tuh satu album Via Valen kalau nggak Iya salah. Via Valen yang itu yang yo ayo itu kan. Iya tahu. Itu terus ada apa lagi ya? Ada beberapa lah gitu. Sama Noah juga pernah bikin versi Koreanya Semua Tentang Kita. Nyanyi Korea tuh. Bahasa Korea. Nah barulah dicobalah lagu bahasa Indonesia dan lain-lain. Terus aku bilang ke A&R aku waktu itu A&R Kak Arlan Juwarsa. Yeah. Aku nanya, Kak boleh gak sih aku bikin lagu nih sama Nuka tapi lagunya bahasa Inggris gitu. Oh coba mana denger. Akhirnya Kak Arlan denger, Kak Arlan suka. Dia bagus lagunya gini. Akhirnya dikirim Iya ngobrol sama Hits Records labelnya Nuka. Akhirnya mereka ternyata kenal. Waktu itu A&R saling kenal. Akhirnya ngajuin ke Bunda Acin. Lagunya dikasih ke Bunda Acin suka. Rilis. Dan alhamdulillah ternyata ya cocok rezekinya di lagu bahasa Inggris mungkin. Gak tahu maksudnya. Karena kan sebelumnya itu kan stream pertama yang 20 jutaan gitu loh. Iya. Oh berarti Meant to Be ada lagu pertama berbahasa Inggris. Jadi lagu bahasa Inggris tuh baru 3 sebenarnya. Iya, Best, Meant to Be, Just a Crush Thing. Iya, soalnya Meant to Be strip version ini kenapa? Dibikin versi yang lain karena banyak yang minta. Jadi kita pernah bikin strip versionnya di YouTube. Oke. Kita kayak bikin versi yang lain lah gitu. Versi lebih tone down, versi lebih kayak chill, musiknya dan lain-lain. Lebih simpel lah, lebih akustik gitu. Terus ternyata Kak lirik di Spotify dong gini. Akhirnya ya udah dirilis aja di Spotify. Padahal yang lagu pertama pun udah chill juga ya. Masih Meant to Be. Iya, maksudnya Meant to Be yang awal pun gak terlalu yang gimana-gimana gitu. Masih dibikinin akustik lagi. Iya, turun 3 BPM-nya. Kalau yang strip version. Oke. Just a Crush Thing berarti lagu setelah maksudnya udah mulai sadar diri nih kayaknya rezeki gua di bahasa Inggrisan nih. Akhirnya bikin Just a Crush Thing gitu. Karena jadi Kak Arlan sendiri tuh dia kayak mana Shakira yuk lagu lagi yuk, maksudnya kayak mana lagu lagi. Ini musika, Arlan musika kan. Ya, Arlan musika. Setelah Meant to Be tuh justru kayak aku ditagih untuk lagu lagi gitu loh. Lagu bahasa Inggris lagi. Jadi ya udah. Lagu bahasa Inggris ya akhirnya mau rilisnya lagu bahasa Inggris aja dulu sekarang. Nah, Just a Crush Thing itu lagu setelah Meant to Be berarti. Itu inspirasinya dari kalau Just a Crush Thing itu karena waktu itu naksir lah ada sama seseorang gitu. Oh, true story. Everything about my song itu true story, personal, so personal. Oke, naksir sama orang seumuran. Lebih tua. Pokoknya dia popular, like really famous. Dan hard to reach lah ya. Kalau disebut namanya orang tahu nih pasti. Tahu lah. Tapi pernah interaksi nggak sama orangnya nih? Pernah menyatakan perasaan gitu? Enggak. Karena I don't want that juga. Cuma keras aja gitu ya. Makanya liriknya judulnya Just a Crush Thing. Because it's just a crush thing. Oh berarti boleh disebut. Ini mah kan cuma keras dong. Jangan, saya kenal. Oh kenal. Saya kenal Pak orangnya. Oh berarti kalau orangnya, tapi pernah ngomong ke orangnya, lu keras, gue nggak pernah kan? Berarti cuma di lagu ini doang. Udah. GR kali orangnya kalau ini, apa orangnya udah nikah? Ternyata semua orang GR. Itu lagu buat gua. GR lu gitu. Just a Crush Thing. Just a Crush Thing. Jadi karena ngefans banget sama satu orang ini, populer, akhirnya bikin lagu ini. Sebenarnya ya ngefans, tapi kayak ya aku kenal orangnya. Tapi dipersonifikasi aja kata-katanya kayak I like the way you talk gitu. I love the way you see me. Jadi semua dibikin perfect banget lah si orang itu di lirik. Tapi memang enggak sih.
Enggak se-perfect itu. Jadi Just a Crusting. Kalau Best itu lagunya tentang apa? Kalau Best itu jadi sebenarnya albumnya ini semua berurutan ceritanya. Oke, oh iya ya, Meant to Be kan tadi tentang lu punya penderitaan yang sama, gue juga, kita nggak sama-sama nggak perfect bablas segala macam itu tadi kan. Terus Just a Crusting ngefans sama orang segitu ngefansnya, terus Best. Jadi tracknya tuh kalau diurutin Just a Crusting, Best, Meant to Be. 3 itu tuh berurutan, Just a Crusting, Best, Meant to Be. Just a Crusting ada dulu, terus Meant to Be. Oke. Iya, Meant to Be. Nah, jadi Best tentang apa? Jadi Best ini tuh ketika kita udah menemukan seseorang nih misalnya, itu it could be anyone gitu. Oke. Ya udah mau jadi siapapun itu, kita ketemu dan pernah gak sih ngerasa pengen ngestop aja gitu, pengen aduh masih pengen main lagi sama orang ini, aduh masih pengen nongkrong lagi tapi udah malam, udah kayak pengen berhentiin aja deh waktu gitu. Bisa gak sih gitu. Bentar doang mau main doang gitu loh, kayak pengen jalan-jalan doang di city lights, terus pengen jalan-jalan di mobil, terus ngapain kayak maksudnya kayak sambil lihat-lihat city lights gitu-gitu. Oh jadi vibes-nya happy lagunya ya? Happy sebenarnya. Iya happy. Belum nggak ada lagu sedih-sedihnya nih kayaknya. Itu dia. Karena kenapa? Lagu sedihnya disimpan dulu. Untuk album. Untuk yang selanjutnya yang akan rilis. Jadi aku bakal ada kolaborasi juga sama salah satu penyanyi musisi. Nggak boleh dibocorin dulu. Boleh. Siapa? Siapa berarti? Iya satu-satu genre lah kita. Siapa? Iya laki-laki, penyanyi laki-laki satu-satu genre. Ya siapa? Ya ada lah. Katanya tadi boleh dibocorin, makanya kan gua nanya. Ntar juga tahu karena ini bentar lagi rilis. Oh ya bentar lagi rilis. Oke. Kalau follow Instagram aku udah tahu pasti orangnya siapa. Karena itu sering disenggol-senggol gitu. Oh gitu. Ada bocoran. Oh, Om Iwan Fals. Bukan. Rama Krishna. Itu. Anak Ika aja. Oh gitu. Jadi itu lagu sedihnya ya? Itu lagu sedih. Oh gitu. Bahasa Inggris juga? Bahasa Inggris. Oh, sudah mulai nih keluar lagu sedih nih. Judulnya? 6 kayak Oke. Mati Rasa. Mati Rasa. Aku bisa spill dikit boleh gak? Boleh. Jadi 6 ini kayak gini. Why did you leave me alone again? You said you can kiss me all day. I know it's a lie, but I'm already numb with my mind. I just can't let you go. Waduh, berarti ditinggal, putus. Ini tuh lagu favoritnya Rama Krishna. 6 ini. Ger, kata dia. Wah, ger. Kenapa dia favoritnya dia? Karena dia merasakan itu, maksudnya ninggalin orang. Jadi kan ini ceritanya kan berhubungan asmara kan. Berarti kan. Terus habis itu ditinggal dia cabut, putus. Hubungannya. Sebenarnya nggak bisa bersama aja. Jadi lirik koda terakhir itu if there's a chance to be with you in every universe. Jadi kayak jadi bikin di universe yang lain kita bisa bareng-bareng. Iya. Sebenarnya karena nonton Multiverse Madness-nya Doctor Strange sih. Atau itu Everywhere Every time all at once. Iya benar itu. Nonton itu juga kan. Maksudnya kalau yang Every Time Everywhere all at once itu kan berarti semua, misalkan contohnya Shakira sama cowoknya Shakira. Di sini berantem tapi ternyata di universe lain mah tetap jodoh kan. Mau gimana pun kondisinya. Oke, nah si lagu 6 ini yang Mati Rasa ini terinspirasi dari hal-hal kayak gitu. Karena ya udah gak bisa bareng aja, gak mungkin bisa bareng. True story. True story. Oh, berarti kisah asmaranya Shakira tidak bisa bareng-bareng nih. Gak bisa. Karena agama. Enggak. Tiba-tiba karena orang tua. Apa sih alasan orang gak bisa sama-sama tuh apa gitu? Enggak kan sejauh ini kan selalu orang tuh kan agama biasanya ya kan. Terus habis itu ini nyangkut lagi. Itu nyangkut tuh. Iya itu nyangkut tuh. Benerin dulu. Aduh, bisa gitu apa? Copot lagi. Ya, copot Shakira itu apa? Ini bulu mata ya? Bulu mata, biarin lah. Ya, biarin aja. Jadi copot dulu bulu mata Shakira, teman-teman. Iya, mungkin bisa jadi orangnya tiba-tiba pindah ke luar negeri. Oh, ya sudah, berarti udah gitu aja Q-nya dah. Atau sudah menikah, maksudnya dia menikah tinggal nikah gitu loh. Oh, ditinggal nikah. Iya, bisa jadi. Dia tiba-tiba nikah sama orang. Oh, kita cari siapa yang baru-baru nih. Gak akan pernah ketemu. Oh gitu. Nggak, soalnya kalau Shakira juga harus gimana ya? Baru-baru ini kan gue interview ini kan si siapa? Kok lupa gue? Yang kemarin
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dingin ya di sini ya. Iya dingin emang. Ger. Novia Bahmid kan interview Novia Bahmid. Novia tuh Novia ya. Dia tuh nggak pernah bikin lagu based on kisah asmara karena memang jarang merasakan. Iya jarang merasakan. Jadi rata-rata lagunya dia memang lagu-lagu gimana ya, maksudnya intinya jauh dari relationship lah gitu. Dan pas interview Novia tuh ngomong kenapa nggak jalanin hubungan dulu, jalanin sampai akhirnya punya inspirasi untuk bikin lagu. Dan dia baru kepikiran, iya juga ya, apa selama ini gara-gara itu lagunya nggak viral-viral karena nggak deket aja gitu loh. Kan kita tahu kan kalau Taylor Swift ganti pasangan kita tahu ini mau keluarin album baru nih, jangan-jangan nih pasti albumnya nih wah hits banget karena dia baru pacaran putus. Nah, ceritanya apa nih? Iya, Shakira gitu juga nggak, maksudnya kalau misalnya punya hubungan relationship jadi inspirasi buat lagu juga nggak, atau sejauh ini kayak gimana? Kayak gitu. Cuman karena nggak pernah go public aja sama mantan yang lama, jadi kayak jarang go public gitu loh. Ya udah it's private but not a secret. Tapi nggak pernah yang ger-geran gitu nih pacar gua, coy. Oh kenapa nggak pernah go public? Males? Sebenarnya kayak karena masih muda juga, takutnya kayak dikira gonta-ganti pasangan gitu-gitu. Sebenarnya nggak segonta-ganti itu. Aku mantan cuma beberapa lah pastinya. Cuma kayak kalau udah di post di sesuatu platform tuh jadi kayak suatu hari akan jadi timbal balik gitu loh. Oke, makanya ngerasanya kayak gitu. Makanya dampaknya pasti bakal ada. Pilih nggak upload, dan ada sebenarnya beberapa yang diupload dan nggak masalah juga. Cuman kayak ya kalau pengen download tinggal upload, kalau enggak ya enggak gitu aja sih. Tapi nggak pengen jelas banget gitu. Pacaran terakhir kapan? Sebelum ke Bali ada kapan? 3 bulan lalu. Udah putus. Oh jadi baru jomblo 3 bulan. Oh pacarannya berapa lama itu yang terakhir? Almost 2 years. Oke. Itu paling lamanya Shakira selama ini? Ada 2 tahun lah. Iya berarti hampir sama, maksudnya kurang lebih durasi paling lama 2 tahun ya. Nah itu putusnya kenapa? Gak cocok aja, udah gak beda jalan. Wih gila alasan itu ya, sudah lama gak dengar alasan gak cocok aja. Daripada bilang Gemini kan gak lucu. Ntar Gemini di ya, emang dia Gemini ya? Gitu. Emang Gemini dia? Ya gak, bukan berarti dia Gemini, maksudnya masuk lagi. Nggak, soalnya kadang-kadang kan gimana ya, kalau hubungan asmara itu kan memang benar-benar menginspirasi lah untuk bikin lagu lah ya. Jadi kayak misalkan tadi nggak cocok karena beda jalan aja gitu segala macam. Kan nanti otomatis kalau udah pulang anjing lagi sedih-sedihnya ngambil gitar bikin lagu, biasa gitu kan? Kayak gitu. Oh, galau, tapi galau nggak yang terakhir ini? Yang terakhir galaunya tuh pas di hubungannya. Jadi pas putus udah nggak galau lagi. Oh, kenapa? Maksudnya galau hubungannya tuh? I don't know if you ever heard about this, tapi jadi cenderung cewek itu move on-nya pas masih bareng. Hah? Maksudnya? Jadi kayak udah pasrah nih, cowoknya nggak berubah-berubah misalnya nih, udah kayaknya nggak ada harapan gitu. Jadi kayak makin lama si ceweknya ini makin kayak kehilangan ini, losing feelings gitu untuk si cowok ini. Jadi makin lama makin karena makin renggang ya udah. Jadi selama itu si cewek itu udah mulai mikir sebenarnya. Jadi pas putus tuh ya udah tenang, mikirin diri sendiri, fokus masa depan bla bla bla. Kalau cowok kan kayaknya kebalikannya deh, mikirnya tuh pas udah putus lama baru ya. Iya, udah putus dulu lama baru mikir, anjing kenapa putus. baru ngajak balikan gitu-gitu. Dan ngajak balikannya biasanya pas ceweknya udah move on. Dan berarti Shakira pas pertengahan pacaran sebenarnya sudah ada backup. Bikin? Bukan backup orang maksudnya. Iya, maksudnya udah ada backup. Gue udah mulai jatuh hati sama yang cowok ini nih. Enggak lah. Lah terus move itu on-nya gimana? Move on-nya ya fokus ke diri sendiri, tahu kalau dia nggak baik buat kita gitu loh. Oh gitu, toksik hubungannya berarti ya? Aduh jangan dibilang toksik, nanti orangnya ngechat. Iya benar. Maksudnya dibilang toksik, kamu mau jadi orang-orang ngeliat aku kayak gitu gini. Oh iya, soalnya udah go public itu ya. Iya. Jadi orang tahu ya. Nah itu, maaf. Jatuh lucu banget. Emosi. Nah itu kenapa? Itu maksudnya konsekuensinya yang aku bilang bakal ada timbal balik lagi ya, itu maksudnya gak enaknya kayak orangnya tahu siapa, orang-orang tuh tahu itu buat siapa dan kayak gitu. Ya apalagi kalau sampai dibikin lagu tuh GR-nya seabrek-abrek gitu ya. GR seabrek-abrek. Ada beberapa tuh yang GR seabrek-abrek. Karena dibikinin lagu padahal ya itu lagu gua bukan lagu lu. Siapa Shakira? Ada, udahlah. Oh udah, tapi netizen tahu, fansnya Shakira tahu? Nggak tahu. Oh gitu, lagu yang mana nih? Wah. Yang adalah
ini tuh berbahaya karena suka dipotong-potong nanti tiba-tiba diapain. Enggak, padahal lu sendiri yang ngomong aja kan gue kepo. Aku ada bang begitu gitu. Iya sih. Kan saya tidak nanya ke arah situ. Waduh tuh yang begitu loh. Oh iya, ide kepancing saya berarti. Enggak, tapi red flagnya cowok apa kalau Shakira sejauh ini? Waduh, red flag yang nggak bisa komunikasi dengan baik, itu red flag menurut aku. Nggak bisa komunikasi tuh. Maksudnya komunikasinya tuh nggak bagus. Limbat. Jadi ditanya gini. Masa limbat? Berarti kan komunikasi itu tidak komunikasi baik. Tidak baik, limbat benar. Iya, komunikasi nggak baik itu gimana? Maksudnya spesifiknya gimana? Itu terus kalau suka bohong, udah mulai bohong tuh. Bohong tuh toxic, red flag tuh. Kalau red flag yang paling jelas banget di awal hubungan adalah ketika dia memamerkan kekayaannya dia. Nggak suka banget, sumpah. Maksudnya it's fine, ya udah, you don't have to brag about it gitu loh. Ya semua, maksudnya kayak oh ya, misalnya nih, maaf ya aku nggak jemput kamu pakai yang Mercy soalnya Mercy lagi di bengkel, kayak gitu apa sih gitu loh. Astagfirullah, masih ada cowok begitu ya ternyata ya? Hah? Masih ada. Ya denger dari teman-teman sih ada. Gitu. Kayak maaf ya, hari ini aku naik motor, maaf ya mobil aku yang satu dipakai sama kakak, yang satu kayak ya nggak apa, kalau itu alasan beneran ya nggak apa, cuman ini kayak nggak perlu disebut mereknya apa kan gitu. Iya benar. Range Rover aku lagi di bengkel, apa kayak gitu apa sih? Tapi Shakira dijemput naik motor nggak apa-apa? Atau nggak mau juga gimana nih? Nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ngomong dulu kalau naik motor, jangan kayak misalnya, ya kalau mau naik motor, aku jemput naik motor, oke, berarti ya pakai baju jangan yang rok, ngerti nggak sih? Iya, gitu. dipersiapkan sesuai baju. Oke, berarti nggak masalah tuh teman-teman ya jemput Shakira naik motor. Jomblo baru 3 bulan loh, maksudnya, guys. Siapa tahu kan ada yang nonton, teman-teman artis nonton, naksir sama Shakira dari lama gitu. Ya nggak apa-apa, cuma ya prefer mobil sih, karena kan kalau motor di Jakarta agak panas gitu. Enggak takutnya dia kepanasan, atau enggak takutnya nih udah cantik-cantik nih pakai makeup gitu terus luntur. Enggak apa-apa sebenarnya naik motor. My ex juga beberapa naik motor enggak apa banget itu. Tapi enggak di Jakarta, di Cimahi waktu itu. Iya, itu kan dingin, di Jakarta mah panas, Pak. Yang kalau hujan kan ribet, tapi kalau hujan bersamamu kan sebenarnya nggak ribet. Apapun bersamamu gitu loh. Terus kalau di split bill, gue juga suka nanya tuh masalah split bill. Masalah nggak buat Shakira kalau split bill? Oh my gosh. Kalau first date agak masalah. Kalau first date karena I don't know about this, tapi I feel like I have someone yang di look up gitu loh. Jadi kayak aku sering nonton beberapa cewek menurut aku yang kayak girl boss gitu loh, yang kayak you don't have to settle for anyone, blah, 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 kayak the wizard list gitu-gitu. Jadi banyak belajar lah gitu. If he want it, jadi kalau dia mau dia bakal gitu loh. Ariana Grande, I want it, I want it, I got it. Gitu. Yeah, I want it, I got it. Cowok tuh simple sebenarnya. Kalau dia mau dia akan ngelakuin. Itu sesimpel itu doang. Jadi jangan pernah settle for less gitu loh. Misalnya ya pasti semua orang punya kriteria lah gitu. Berarti gitu. Split bill jangan di first date. Ya jangan, kalau first date jangan split bill lah. Kalau misalkan udah berapa kali date, Shakira bayarin dong hari ini. Bisa banget dikomunikasiin, bahkan gak usah perlu dijelasin sih, tapi ya udah. Langsung bisa tiba-tiba ATM aja gitu. Malah kalau udah lama mah rebutan bayarnya juga. Kalau first date nonton film bioskop bagus atau red flag? Awal ini first date nih, ngajak nonton film bioskop. Nonton film. Suka nggak atau jangan dong? Kebetulan first date yang terakhir juga gitu sih. Nonton film. Oh yang there's nothing wrong about it. Tapi abis nonton makan, jadi ngobrol gitu. Kalau misalnya nonton ngobrol ya kapan? Ingat nggak filmnya apa waktu itu? Spider-Man yang mana? Spider-Man enggak. Yang Far From Home. Far From Home. Wih, berkesan banget itu film berarti ya. Tapi kan udah move on jadi udah nggak ngaruh. Typo dikit nggak ngaruh. Iya, terus dingin ini nggak apa-apa nggak naik. Iya nggak apa-apa bener. Emang ini dari kemarin dingin banget nih, sekarang nih AC nih, alhamdulillah. Udah mulai gatal-gatal nih saya. Emang gitu. Iya. Kalau dingin. Air dingin nih. Itu aja dituin aja dinaikin aja. Itunya kasihan banget. Karena dingin ya. Iya. Oh ini kan tapi dari Cimahi. Beda. Cimahi mah ya nggak sedingin ini juga sih. Ya ditinggiin, dinaikin aja sampai 24. Nah, gitu Shakira kalau tapi nggak bisa tidur AC dingin dong. Nggak bisa.
Bisa, tapi nggak sedingin ini kan kayak dingin banget guys, ini kayak di es. Kasian banget, sampai merah-merah. Oh pernah waktu ke gunung, waduh sampai segini, yang tangan tadinya segini jadi gendut, ke merah-merah semua. Ke gunung pernah naik gunung? Pernah. Gunung mana? Gunung Lawu. Oke. Di Solo ya. Dalam rangka apa itu? Maksudnya liburan aja? Iseng aja sih. Iseng. Nyobain. Sama cowok sama teman rame-rame? Oh, berduaan doang? Enggak, berenam. Cuma ada mantan di sana. Terus senang naik gunung? Seneng gak? Atau pengen lagi gak naik gunung? Atau itu udah pengalaman terakhir deh? Pengalaman pertama dan terakhir deh kayaknya. Gak bisa ya? Gak bisa deh kayaknya, soalnya banyak banget kejadiannya yang kayaknya kalau diceritain seharian juga gak cukup gitu. Kayak kejadian apa? Mistis apa? Mistis, denger apa saya kira? Beneran denger apalah, terus tiba-tiba ada yang ngikutin lah di belakang, tiba-tiba kaki jalan sendiri gitu-gitu. Terus maksudnya itu Shakira dong yang ngerasa apa? Semuanya juga ada. Itu benar-benar semuanya ngerasa, karena itu tuh kaki gue tuh hari pertama main waktu itu. Oh iya, pantes saja kan pantangannya itu bukan. Dan pas naik tuh beban banget ya, pokoknya dikit 5 menit sekali istirahat gitu. Tapi pas balik kayak Ninja Hattori, kakinya tak. Cepet banget. Ngelewatin 9 pendaki, kebayang gak? 9 pendaki dilewatin. Oh iya, soalnya kalau udah turun malah lebih cepat daripada naiknya. Tapi ini lagi hujan, lagi deras, lagi lumutan, lagi licin. Tapi nggak jatuh, bangun lagi kayak nggak tahu, kakinya kayak gerak sendiri aja. Wah. Gue ngerasa kaki gue bukan gue itu yang jalan. Ya mistis. Lagi mens kan cuma lumayan cukup pantangan di gunung katanya. Iya. Katanya, dan itu udah nggak mau lagi ya. Oh makasih banyak deh. Misalkan yang kerasnya tadi Shakira ngajak ke gunung gimana? Ya mau. Loh. Libra indecisive gitu. Banget. Iya benar. Makan ini atau ini ya, sejam akhirnya nggak jadi makan. Oh kalau sama cowok gitu suka ditanya mau makan apa Shakira? Iya, pokoknya kalau misalnya yang jadi cowok saya siapapun itu nanti harus sabar deh. Kenapa? Harus sabar karena mau makan apa nggak tahu. Mau makan ini, yaudah ini aja. Tapi ini juga enak sih. Ya udah ini deh. Apa ini aja ya? Gitu. Oh gitu. Tapi deket sama cowok udah ada yang mulai jalan-jalan nih sekali 2 kali atau enggak chat-chatan? Berjalan di pantai cucu. Berjalan di pantai. Yang DM yang chat-chat mah udah ada. Ada. Udah mulai ini, udah nyaman atau masih mencari-cari? Udah nyaman belum atau masih? Alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah. Bersyukur aja atas semuanya yang terjadi. Terkenal. Hah? Terkenal. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah terkenal. Enggak. Alhamdulillah tuh bukan karena terkenal. Alhamdulillah tuh bersyukur aja. Mau ada yang datang atau enggak ya alhamdulillah. Oh ya udah. Tapi mah ada pasti Shakira mah 2-3 cowok mah deketin pasti ada lah ya. Ini gimana nih seleksinya nih? Kalau mau menentukan misalkan ada 2-3 cowok barengan nih deketin. Yang seleksinya gimana nih? Ini lewat nih. Seleksinya gimana? Yang pamer kekayaan tadi udah pasti kena blacklist dong. Tapi kan kayaknya yang 3 ini mah kayaknya nggak ada nih yang pamer kekayaan nih. Jadi gimana nih seleksinya gimana nih? Kenapa tahu banget nominalnya? Oh pas banget ya. Bang saya ini cenayang 3.000. 3.000 cowok. 3.000 cowok. Enggak bercanda semuanya. Ini biar seneng aja Kak Kemal. Oh iya gitu. Benar. Jadi gimana biasanya sejauh ini seleksinya? Untuk ini kan untuk kedepannya kan tadi kan udah bahas cowok kedepannya. Jadi gimana seleksinya? Ini tidak terjadi sekarang ya. Cuman itu kayak let's say ada 3 orang yang deketin. Iya. Gitu. Di waktu yang bersamaan. Iya. Ya dilihat yang paling terbaik, yang paling kayak kira-kira ini siapa. Tapi ganteng masih harus dilihat ketemu dulu. Ganteng penting nggak? Prioritas nggak ganteng? Atau fisik nggak, yang penting nyaman dulu? Personality sih. Oke, berarti ganteng nomor 2, Ganteng nomor 2, nomor 3 2. Oke, berarti personality dulu. Oke, terus barengan 3-3-nya misalnya deketin nih. Iya, barengan. Yang satu ganteng, yang itu biasa aja atau apa misalnya. Tapi personality-nya yang paling bagus yang ini. Ya aku akan sama yang ini. Oke, berarti personality itu maksudnya kayak humble, kayak bukain personality pintu. Wise, I love how gentleman bukain pintu, terus kayak effortnya tuh, maksudnya dia tuh bukan boy tapi man gitu loh. Oke, berarti I don't need a boy, I need a man. Oh, nggak mau yang manja-manja? Ya manja gak apa-apa, cuman manjanya tuh seperti apa dulu gitu loh. Oke, berarti manly gitu ya, yang cowok banget ya.
cowok banget tuh gimana? Ya itu maksudnya cowok banget bukain pintu, nyebrangin jalan. Itu lebih kayak tukang parkir ya. Nanya menu makanan, nanya dulu ke cewek, maksudnya effort banget buat bawain bunga. Itu gitu. Iya, ya pasti punya standarnya masing-masing lah. Kalau aku sih ya pengennya yang di gentleman. Yang treat maksudnya di treat like a queen. Kadang-kadang lagi nebak ini mah. Banyak banget tau gak tren orang yang pengen di treat like a queen tau gak? Iya kan? Gue jijik tau gak sih kayak. Oh gitu. Enggak, maksudnya kayak kalau pengen di treat like a queen, treat me like a king. Gitu kan komen-komen cowok-cowok yang pada gak terima. Iya, tapi Shakira maunya digituin kan? Siapa yang nggak mau digituin coba? Ya udah, berarti yang maksudnya intinya kan ada yang nggak usah yang biasa-biasa ada, tapi berarti cowoknya tuh harus manly banget, harus yang effort cowok banget, yang nge-treat Shakira like a queen. Not too friendly to others juga. Oh nggak mau. Too friendly itu tricky soalnya. Too friendly ke cewek-cewek lain. Ke cewek lain, misalnya yang kayak intentionnya beda. Tapi nanti posesif ke Shakira masalah nggak? Posesif banget ke Shakira masalah nggak? Nggak bisa lagi diposesifin. Berarti tidak boleh posesif, tapi nggak boleh too friendly ke cewek lain. Iya kan pasti ada boundaries ya. Too friendly tuh kayak ya being too friendly mah nggak apa-apa banget. Too friendly yang nggak boleh. Oke. Too much, everything kan too much nggak baik. Nggak baik. Okay. Yang penting tuh dia deket sama orang tuanya sih. Itu kuncinya. Cara dia memperlakukan orang tuanya kayak apa, cara dia menunjukkan behaviornya dia, cara dia dididik sama orang tuanya itu tuh. Di album Shakira nanti ada nggak soal-soal kayak gitu tentang cara milih cowok terus terinspirasi dari situ, ada nggak? Nggak tahu nih kalau di album, soalnya ada 2 lagu yang emang belum tahu yang mana. Jadi ada 2 kandidat gitu loh, tapi 2-0. Nah kandidatnya banyak, mau ditaruhnya yang mana gitu. Oke, rencananya ada yang unsur-unsur tadi nggak? Kayaknya ada deh. Udah ada dibikin lagunya kayak gitu-gitu. Judulnya belum ada. Judulnya belum ada, tapi liriknya udah ada. Liriknya udah ada. Oh, gitu. Jadi ada nanti lagu-lagu seperti itu ya? Ada banget, makanya nggak sabar nih sebenarnya tuh. Yeah. Dibilang makanya kalau mau manggung pun jujur aja, jujur-jujuran ya. Mau manggung di mana misalnya? Kan bawain 5 lagu misalnya, tahun 10 lagu. Lagu apa ya? Gitu. Yeah. Bawain lagu apa ya? Kayak soalnya lagu-lagu yang lama takutnya udah gak relevan lagi kan sama yang sekarang gitu. Sedangkan lagu-lagu aku masih baru 3 tuh yang keluar yang bahasa Inggris gitu loh. Makanya bingung kalau kayak gitu. Bingung kalau kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ya disuruh milih 3 cowok nih misalkan nih. Ariel Noah. Milih aja. Duta Silon Seven. Oh. Ya kan, satu lagi apa ya? Yang satu lagi sulit juga ya. Gila lu, Yang Lek. Aneh banget tiba-tiba Yang Lek. Enggak, berarti gini aja deh. Berarti enggak harus musisi deh. Ariel Noah, Duta Silon Seven, sama Angga Yunanda. Dari 3 ini ke mana nih yang tipenya Shakira yang bakal dipilih jadi pacar? Kan udah kelihatan masyarakat tahu sifat mereka masing-masing kan. Nah, jadi dari 3 ini mana yang dipilih untuk jadi pacar? Aku kenal lagi sama Angganya. Nah iya kan ini ntar besok. Nah ini kan contoh doang, contoh. Enggak. Ya kan contoh doang. Dari 3 itu siapa? Ya kan? Siapa? Personality wise or personality wise? Personality wise? Iya. Siapa dari 3 itu? Kita semua tahu seberapa sweetnya Angga ke Shanina kan? Iya. Kayaknya Angga deh. Personality wise. Personality wise. Siapa yang gak mau di-treat kayak Angga ke Shanina kan?